Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa adraka bil haqqi magulah wa awjaba ala ibadil hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati para habaib yang terhormat pengasuh pondok pesantren rehabilitasi narkoba Gertak 3 ya betul. Gertak 3 rumah saya. Yayasan Gertak Kabupaten Sampas, Masya Allah. Jadi kawan saya nih Al-Ustaz Tabib Agus, beliau di satu pondok dengan saya dulu di Darul Wada'u atau Dalwa. Pernah dengar Buya Yahya kan? Nah, itu sama sepondok kan kami. Buya Yahya itu kakak kelas, termasuk juga di Pontianak yang ngetop sekarang Habib Toha Al-Jufri yang biasa bersolawat. Nah, itu juga kawan kita juga, termasuk di beliau satu guru dengan saya. Nah, cuma profesinya beliau saya penceramah, beliau cari lintah di parit-parit. Sering ke rumah saya ya. Nah, biasa ngisak-ngisak lintah apa santri yang sakit-sakit. Abah saya kemarin sakit, beliau yang bawa lintah. Mau mahal gak? Satu ikut 20.000. Baik, yang saya hormati sahabat saya yaitu Ustaz Khairul Mukminin Al-Hafidh, juga yang terhormat Ketua Basnas atau Wakil Basnas Provinsi Kalbar yaitu Al-Ustaz Hamzah Tawil, yang terhormat Haji Supardi mantan Bendahara NU Provinsi Kalbar, yang terhormat Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yaitu Koko Hendrik beserta kawan-kawan, juga yang terhormat Bang Ibas, yang terhormat Al-Ustaz Z penulis buku, juga yang terhormat para bro-bro di sini. Tadi lupa sih namanya, ada Bro Adit, Bro Adud, Bro siapa lagi tadi? Bro Faisal, satu lagi Bro Nafis. Juga yang terhormat para santri. Ini udah masuk santri, pondok pesantren ya. Jadi santri bukan harus pondok pesantren kayak pesantren saya, enggak. Seperti ini belajar agama di sini udah santri lah. Santri ini sebenarnya enggak pantas panggil bro-bro, ustaz, biar agak wibawa sedikit. Kalau perlu panggil kiai ya. Kalau bro tuh kayaknya gimana ya? Ya tapi enggak apa-apa sih, Mbak. Panggilan sih bebas. Cuma lebih agak ada akhlak sedikit tuh panggil ustaz ya. Nah, jadi mulai besok, bukan mulai besok, mulai habis acara tak ada manggil bro lagi, panggil ustaz. Nanti ya, panggil ustaz. Juga saya hormati Bu Yustiana, juga para kawan-kawan semua, Bu ya, Masya Allah, para undangan hadir, ketua RT, ketua RW, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya penceramah pertama itu Al-Ustaz Indra Abdurrahman atau Yohanes Soter. Kebetulan beliau abang saya, abang angkat saya. Kemarin beliau ke Pontianak sekitar ada seminggu yang lalu, termasuk ke rumah saya, Bang Z, Bang Ibas nih ke rumah saya. Jadi Ustaz Indra, ketua atau presiden Dayak Muslim Indonesia, beliau tiap ke Pontianak tidur rumah saya. Kemarin nginap rumah saya. Nah, saya pun kalau ceramah ke Putu Sibau nginap di rumah beliau. Alhamdulillah saya sering ke Putu Sibau, mulai dari zaman Pak Nasir Bupati, Pak Lai, sampai sekarang wakilnya Pak Wahyu. Insya Allah juga tahun depan seminggu insya Allah diundang Bapak Wakil Bupati ke Pasulu. Beliau tuh Masya Allah Ustaz Indra Abdurrahman, seorang mu'alaf yang alhamdulillah biasa saya bawa dakwah keliling kemana-mana. Juga beliau biasa ngirim orang-orang putra putri dari mu'alaf dikirim ke pesantren saya. Alhamdulillah sekarang santri saya yang mu'alaf yang Dayak ada 17 orang, yang Tionghoa ada 1 orang. Anaknya Memet, mungkin kenal Memet. Nah,
Koko Hendrik mungkin Al Mehmet ya. Mehmet itu anaknya mondok tempat saya. Baik, kita sekarang berada di sini dalam acara mantan pecandu narkoba bersolawat. Kita semua nih pasti punya dosa. Bukan kawan-kawan, saya ini punya dosa. Semua namanya makanya disebut manusia. Itu bahasa Arab, manusia. Man itu bahasa Arab, man artinya orang. Nusia yang sering lalai, sering lupa, sering alpa, banyak dosa. Yang tak punya dosa sama sekali cuma malaikat dengan nabi, tak punya dosa pasti masuk surga. Sedangkan kita manusia semua ini pasti punya dosa. Cuma sebaik-baik manusia ketika punya dosa cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita punya dosa, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita songsong masa depan kita dengan semangat taubat yang tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, wahai para undangan, para kawan-kawan pecandu narkoba, sebuah hadirin hadirat yang bergelimang dengan dosa, termasuk juga dengan saya. Kata Allah apa? Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya kalau Allah ingin mengampuni dosa kita, kita harus memenuhi 3 syarat tobat. Salah satu dari 3 syarat tobat ini tidak kita lakukan, Allah tidak akan menerima tobat kita. Syarat tobat yang pertama yaitu al-igla. Al-igla artinya berhenti total dari perbuatan dosa. Bukan kemarin nyabu 2 paket, sekarang aku tobat setengah paket ya. Kemarin nabok 10 botol, aku tobat setengah botol. Kemarin korupsi 10 juta, aku tobat korupsi 1 juta. Ini namanya tidak berhenti total. Itu namanya kalau pagi haji cap tobat, siang tobat, malam kumat. Jadi syarat yang pertama itu al-igla, berhenti total dari perbuatan dosa. Jangan kawan-kawan semua bangka menjadi narkoba, jangan gengsi, jangan malu. Kenal Ustadz Jeffrey Uje? Uje sering lihat di YouTube, beliau biasa ceramah, saya mantan pecandu narkoba. Tak malu beliau. Coba lihat di YouTube, mantan pecandu narkoba, tapi lihat menjadi penceramah ngetop, ulama terkenal di Indonesia. Hanya saja oleh Allah beliau dicabut dalam keadaan, diambil oleh Allah dalam keadaan masih muda beliau. Begitu pula kita nih, banyak sekali contoh-contoh dalam kita. Nih untuk penyemangat kita, contoh yang pertama ada kisah. Jadi dosa ini ada urutan. Dosa paling besar syirik, murtad, keluar dari Islam, itu dosa paling besar. Berarti alhamdulillah kawan-kawan semua tak ada melakukan dosa nomor 1 ya. Masih penting. Dosa besar nomor 2, bunuh orang. Pernah bunuh orang? Kali bunuh nyamuk kali ya. Banyak nyamuk. Kalau udah mondok tuh banyak nyamuk. Kalau kata santri saya bukan nyamuk, pesawat tempur. Kalau yang nyerang dari bawah tuh tank. Tahu tank? Kepindi. Banyak dah. Itu dosa besar yang kedua, bunuh. Dosa besar yang ketiga, berzina, main perempuan. Dosa besar yang keempat, narkoba. Ini masih nomor 4. Ini ada cerita dalam kitab, ada orang melakukan dosa besar yang kedua, yaitu bunuh orang. Ta'ala, bukan 1 orang yang dibunuh, 99 orang. 1 orang yang dosa besar, ini 99 dibunuh. Lalu dia pergi ke satu ustaz, Kiai. Assalamualaikum Kiai. Salam. Kiai, saya udah bunuh orang 99. Saya nak nanya Kiai, Allah ngampuni dosa lain? Kata Kiai, nah Allah tak mungkin ngampuni dosa kau. Bunuh orang ini dosa besar kali 2, itu bunuh 1 orang, kau bunuh 99. Allah tak mungkin ngampunkan dosa kau. Akhirnya ngambil pisau dibunuh Kiai. Pas 100 mati. Udah mati 100, bingung dia. Aku nak cari adik Kiai. Akhirnya dia pergi ke satu Kiai, namanya Kiai Sahrukan. Ini Kiai ini cerdik. Maaf Bapak Ibu ya, nama saya asli ini Abdulillah. Rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad, Sungai Jawi, di belakang Masjid Al Falah. Tahu Mitranda? Di belakang samping Mitranda kan ada masjid. Itu Masjid Al Falah. Rumah saya Gertak 3. Ini Gertak apa namanya? Gerata. Ya, Masya Allah ini Gertak Keramat ya. Saya belum pernah nyampe Sambas, tapi saya pernah ceramah kemarin 2 minggu lalu. Saya ceramah di Masjid Syekh Hatib Yusuf Sambas.
di apa TPI. Nah, TPI Ujung ada satu masjid namanya Masjid Syekh Khatib Yusuf Sambas. Itu alhamdulillah santri saya sekarang yang inap kurang lebih 600 orang. Nah, mungkin nanti ada bapak-bapak ibu-ibu nanti kawan-kawan pecandu narkoba kalau udah kawin nanti punya anak, mau dimundurkan silahkan. Khusus kawan-kawan pecandu narkoba kalau punya anak gratis mundur tempat saya tak bayar. Nanti mungkin maupun belum kawin 10 tahun lagi kali yuk. Sekarang ya ini pendaftaran untuk pesantren saya 5 juta. Nah, tapi kalau khusus anak-anaknya ya, nah itu gratis. Tapi kawin loh. Ya, makanya biar orang kalau udah kawin biasanya, ya orang udah kawin tuh biasa lebih aman biasanya. Banyak kan kawan-kawan rata-rata ini 99% belum kawin ya. Ada, tidak mayoritas kan belum kawin. Kalau udah kawin tuh biasanya alhamdulillah biasa. Tak ada semua tapi kebanyakan. Kenapa? Karena banyak takut bini. Nah, karena di akhir zaman tanda-tanda kiamat diantaranya banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan tidak besar ikut fitness. Tiap hari ikut fitness. Sampai di Pontianak saya biasa kalau ceramah dikawal oleh bukan binaraga apa namanya, bersolawat tuh. Pasukan bodyguard bersolawat, Bang Iwan Pantun masuk ketua tuh. Nanti sebelum ceramah depan rumah saya ada 10 motor dan nunggu sok badan. Tapi saya tak jamin banyak takut bini. Badan yang besar ikut fitness. Padahal bini cuma semampai semeter pun tak sampai. Ketika baru keluar rumah seneng bini itu, bang, naik ke mana kau? Naik ke depan, balik. Makanya menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Ini bu, menurut penelitian tuh, walaupun suami lebih muda, bininya lebih tua, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut mati. Jadi nama asli saya Autoella. Kalau nama di medsos Ustadz Sahrukan. Tapi di sini tak boleh pegang HP, tak boleh. Bagus, sama santri saya pun tak boleh pegang HP. Berita dia tak tahu nih. Sampai kemarin musim corona tuh, koran tak ada, TV tak ada, santri saya tak boleh. Cuma pelajarnya. Sampai ke musim corona dia tak tahu. Di luar ada corona dia tak tahu. Maka dia tenang ya tak lihat. Itu santri. Makanya lebih bagus nggak usah beri HP ya, dilarang HP biar nggak masuk info-info yang aneh-aneh karena perusak zaman sekarang nih. Kata saya setan, kalau setan zaman dulu dibacakan ayat kursi lari, tapi setan ini jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi tak lari. Ini nama setan ini setan ini setan nih. Ini kan banyak kita, ini kan gara-gara narkoba kan ini, betul nggak? Zaman dulu belum ada ini, mana ada narkoba. Zaman dulu kan paling banter, paling degil budak-budak zaman dulu mabuk arak putih. Kan? Arak putih, topi miring, macam-macam ya tuh ya. Karena belum ada ini, sekarang ini perosak nih. Makanya santri-santri semua di pondok pesantren dilarang megang ini. Jadi kalau mau ngikuti bapak ibu yang punya HP silahkan ngikuti Instagram saya, tulis Instagram Ustadz Sahrukan @sahrini. TikTok saya bu Ustadz Sahrukan. Nah dengar ceramah saya di YouTube tulis Ponpes Al Jihad Pontianak. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Dengar kuping kau guys. Akhirnya ini orang yang udah bunuh 199, lalu dia bunuh agak satu kiai 100 genap, dia pergi ke kiai satu kiai, anggaplah Ustadz Sahrukan. Lalu dia berkata, Ustadz Sahrukan, saya udah bunuh orang 99. Tadi saya pergi ke satu kiai, saya ditanya ke kiai tersebut, kiai, Allah ngampuni dosa saya. Dia bilang, enggak. Akhirnya saya bunuh kiai tersebut, pas 100. Sekarang saya nak nanya ke Pak Kiai Sahrukan, apakah Allah mengampuni saya karena saya udah bunuh 100? Apa kata Ustaz Sahrukan? Oh, kau jangankan bunuh 100, satu dunia kau bunuh, Allah ngampuni dosa. Allah. Caranya bagaimana? Cara sekarang kau pergi ke masjid, nantinya ngambil masjid, kau ngambil sembahyang, kau wudu, kau sholat, kau bertobat kepada Allah, nangis dari Allah, Allah akan ngampuni dosa kita. Begitu pula kawan-kawan nih yang mantan pecandu narkoba, bangunlah tengah malam ya, kawan-kawan tengah tidur jam 3 bangun, sholat tahajud ya, menangis kepada Allah, ingat atas dosa-dosa kita lakukan. Akhirnya ini pecandu narkoba, dia pun pembunuh tadi 100 kiai, dia pergi ke masjid. Tapi
Tapi Masya Allah, atas kuasa Allah, belum nyampe masjid, di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya malaikat pencatat amal baik, amal buruk berdebat. Pencatat amal baik namanya malaikat siapa? Tahu tak? Malaikat siapa? Malaikat Raqib. Pencatat amal jelek malaikat Atid. Berdebat di berdua. Kata malaikat Raqib, oh tak bisa, dia masuk surga karena dia udah terlanjur berniat nak bertobat, cuma kebetulan dia mati dulu. Kata malaikat Atid, tak bisa, dia masuk neraka, dia belum sampai masjid. Akhirnya lapor malaikat Atid dan malaikat Raqib, lapor pada Allah, ya Allah, ini si fulan yang bunuh 100 orang masuk surga, aku masuk neraka. Allah bilang, Atid, Raqib, kau ukur dia meninggalkan di tengah-tengah antara rumah Ustadz Sarukan dengan masjid, dia meninggal di tengah. Kau ukur, kalau dia lebih dekat ke rumah Ustadz Sarukan, dekat sekilan, masuk neraka. Tapi kalau dia lebih dekat sekilan ke masjid, masuk surga. Akhirnya diukur kena malaikat berdua nih, rupanya lebih dekat sekilan ke masjid, masuk surga. Padahal belum bertobat, baru niat bertobat. Kita Masya Allah, kawan-kawan mengerjakan dosa yang keempat, bukan yang kedua. Masih mending nih, ada lagi nih cerita hadis Nabi Muhammad. Ada orang melakukan dosa yang ketiga. Apa dosa ketiga tadi? Dosa besar nomor 3, berzina. Ada pelacur balik jualan. Saya nih biasa ceramah, kalau ceramah balik malam, kadang-kadang ceramah Singkawang itu balik biasa jam 3 subuh. Ini dengan santri saya nih, ada sebenarnya saya punya sopir, kebetulan tadi sopir saya tuh disuruh abah saya untuk nyopirkan abah saya. Akhirnya saya nyopir sendiri barusan. Itu biasa saya kalau udah nyampe jam 3, nyampe di Koren, saya suruh santri yang nyopirkan saya belok ke depan hotel apa tuh namanya, Mahkota. Belok jam 3 subuh. Saya lihat di depan hotel Mahkota, astagfirullah, depan hotel Mahkota banyak perempuan, asli perempuan. Saya buka songkok, buka jendela mobil, pelan-pelan saya, bang sini lah bang, ngamar bang, gitu dia. Saya tanya berapa? 100.000. Ya Allah, masih mahal, daging sapi mahal. Perempuan asli, ini Pontianak. Tak percaya aku pergi sana. Tapi tak semua main, pergi ya. Berkat pula kau. Akhirnya udah nyampe di depan hotel Mahkota. Saya lari nyampe di kertas 1. Oh bensin dulu ke rumah saya. Nyampe kertas 1, saya dicegat di kertas 1. Cuma di kertas 1 yang cegat saya, laki-laki bukan, perempuan bukan, hantu rakit. Aduh, rupanya lencong, siang yanto malam yanti. Apa tak rosak? Saya pernah ceramah lama sebelum Covid, saya ceramah di Gunung Ambawang. Tahu tak Gunung Ambawang? Kubu. Nah itu kan Raja Ambawang. Raja Ambawang itu putra dari Raja Kubu. Jadi saya diundang ceramah di Raja Ambawang, haul malam. Jadi panitia ini jemput saya dari rumah. Selesai acara jam 12 malam. Lalu pakai mobil, panitia bilang, Pak Ustadz, kita jalan-jalan loh yuk. Jalan-jalan kemana? Adalah biar Pak Ustadz tahu kayak apa nih Kalimantan Barat rusak nih. Baik. Nih, jadi ingat ya, masih mending kawan-kawan dosa nomor 4. Ini nomor 3 nih. Akhirnya saya masuk, itu jalannya lebar kurang lebih 4 meter dari batu. Ya gerutu-gerutu jalan. Sekali nyampe dalam, ada pelang kayu begini. Bayar lo 20.000 baru pelang kayu diangkat. Bisa masuk ke dalam. Di dalam ada rumah kurang lebih 40 sampai 50 butik rumah. Bersusun tuh rumah. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di depan rumah kayak diskotik. Banyak perempuan-perempuan. Saya masih belum paham nih. Saya tanya kepada dia. Cuma kata dia, Pak Ustadz, buka songkok kata dia. Nggak boleh buka songkok. Buka aja lah. Ikutlah si buka songkok. Dibuka jendela mobil. Akhirnya perempuan tersebut pergi. Rupanya apa nih? Inilah Pak Ustadz yang disebut dengan bintang emas. Jadi aku pernah masuk udah ya. Tapi tak tidur. Lalu saya bilang kepada dia, udah aku cepat putar balik. Nanti ada gempa bumi kau habis kena mati sini balik. Ini bukti di Pontianak masih banyak maksiat. Ini yang terang-terangan, belum lagi yang bertapuk-tapuk di hotel-hotel. Aman tuh aman. Kayak budak-budak nih kan, narkoba yang ditangkap kan Bandar Lestari, betul lah. Yang jual sepaket 2 paket, yang jual 1 ton mana ada.
aman. Maka kau kalau nak jual jangan nanggung-nanggung, kau jual satu pickup sekali. Online. Ini ada cerita, ada perempuan pelacur nih, ngerjakan dosa besar nomor 3. Dia balik dari melacurkan diri. Ketika dia balik, ini cerita ada dalam kitab hadis Nabi. Lalu ketika dia balik, di tengah jalan ada anjing. Anjing nak minum. Kebetulan ada sumur, ada kolam. Jadi kejadiannya di Arab. Negara Arab nih kalau kolam, nggak ada tetek-tetek kayak gitu. Kita kan gali kolam 1 jengkal ya keluar air. Di sana tak keluar air. Saya kebetulan dulu mundur di sana dari dakwah dengan beliau nih. Saya pindah ke Yaman, termasuk juga dengan Buya Yahya, dengan Habib Wal Jufri. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya tiap bulan pergi ke Arab, ke Mekah tiap bulan. Alhamdulillah haji udah 3 kali, umroh udah 37 kali. Insya Allah 2 hari lagi nih berangkat lagi, bawa jamaah lagi. Mudah-mudahan yang belum nyampe ke Mekah oleh Allah sampaikan ke Mekah ya. Yang udah sampai, mudah-mudahan sampai. Yang udah sampai, mudah-mudahan sampai lagi. Jangan berkecil hati, terutama kawan-kawan pencandu narkoba tak usah berkecil hati. Tak boleh ngomong gini, Ustaz, saya tak mungkin nyampe ke Mekah. Untuk makan sehari-hari tak cukup, tak boleh ngomong gitu, tak boleh. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Walaupun tak begini, contoh saya dapat semua nih haji 3 kali, umroh 37 kali, tak pernah bayar, bahkan diberi duit. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Kan ada pepatah mengatakan tuh, banyak jalan menuju jalan rumah, negara Islam lah. Ubaya, banyak jalan menuju Mekah. Habis hari Sabtu hari apa? Minggu hari apa? Ahad. Kita ini orang Islam biasa kan nyebarkan syiar Islam. Kalau bukan kita siapa lagi? Kecuali kalau ada orang tak tahu, ada orang nanya, Pak, acara kawin anak bapak hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad hari apa? Hari Ahad hari Minggu, bodoh. Gila kau orang Islam dia tak tahu. Jadi jangan kita takut kalau kata Allah sampai ke Mekah, pasti sampai walaupun tak beli duit. Banyak jalan menuju Mekah. Bisa jadi nanti balik acara nih kawan-kawan yang dari luar, bisa jadi nanti balik acara tiba-tiba di tengah jalan dapat bungkusan warna hitam. Rezeki kan? Di tengah jalan dapat plastik warna hitam, dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah hangat, udah hangat bau. Jangan dulu katai. Akhirnya si pelacur ini bapak ibu ya, ketika dia melihat tuh anjing kehausan mau minum air sumur, air kolam, kebetulan kolamnya jauh dalam, ada tali tak ada ember. Gimana cara ngambil air ke tali? Ada ember ada. Ini si pelacur turun megang tali pelan-pelan. Jadi kalau di Arab tuh kolam sampai 10 meter dalam, bahkan ada 15 meter, bahkan ada 20 meter dalamnya kolam. Akhirnya si pelacur turun, buka sepatu ngambil air, naik lagi. Nah coba kau bayangkan ya tuh, naik lagi, minumkan kancing. Tak cukup sekali, turun lagi, minumkan lagi. Akhirnya setelah anjing puas, si pelacur balik. Dapat beberapa hari si pelacur sakit, meninggal dunia. Di malam hari ada seorang ulama bermimpi bahwa di dalam mimpinya bertemu dengan seorang pelacur, yang mana pelacur ini berada dalam surga. Sampai tanya ke si ulama, terkejut dia nanya, cur kata dia. Kita tahu nama cur lah. Cur kata dia. Kenapa pula kau bisa masuk surga? Kau ini kan tiap hari kelacur, jual diri. Kenapa pula bisa masuk surga? Memang aku banyak dosa. Cuma gara-gara aku berik minum anjing, Allah ngampuni dosaku. Gara-gara berik minum anjing. Bayangkan bagaimana dengan kawan-kawan semua nih, banyak amal ibadah di sini. Tadi kita udah baca selawat tuh pahala. Satu butik kita baca selawat, ya Nabi salam alaika, itu pahalanya 10. Satu butik, ya Rasul salam alaika, 10. Jadi kata Nabi Muhammad, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi salawat. Kata Nabi, barang siapa baca selawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan berikan pahala kepadanya 10 pahala. Enggak cukup itu, udah diberi 10 pahala, wahatu anhu asratian, akan dihapus darinya 10 dosa. Bukan apa yang paling banyak dosa. Kalau laki-laki paling banyak buat dosa itu mata. Kalau ibu-ibu mulut. Makanya laki-laki kalau nangis tutup mata. Begini laki-laki gini. Kalau ibu-ibu nangis tahu tak daya, banyak kita dosa mata. Contoh, kita ini jalan-jalan maksud kita bagi bulan puasa tuh. Bulan puasa kan bentar lagi bulan puasa. Mudah-mudahan saya panjang umur ketemu bulan puasa ya. Apalagi bulan puasa.
Kalau bulan puasa maksud kita ni nak cari malam, kata orang Sunda, kata Bang Adit ni kan, ngabuburit bang ya. Ngabuburit, cari malam kalau orang kita, cari malam beli buka puasa. Di tengah jalan di arah berlawanan ada cewek pakai rok pendek. Kan? Dilihat dosa, tak dilihat mubazir. Serba salah. Akhirnya begini enggak, astagfirullah sih astagfirullah, tapi tangannya begini, astagfirullahaladzim. Ini gimana nih Bu? Dilihat dosa nih. Apa kata Nabi Muhammad? Lakal ula walaika tsaniyah. Pandangan pertama tak ada apa-apa, pandangan kedua dosa. Contoh begini, kita pakai motor. Dari arah berlawanan ada perempuan nampak paha, kita lihat astagfirullahaladzim. Kita begini. Tapi dalam hati kita kayaknya mulus ya. Kita lihat lagi. Yang kedua dosa. Yang kedua nih dosa. Sedangkan ibu-ibu Bu, yang paling banyak dosa mulut. Makanya kalau perempuan nangis tutup mulut. Apa Bu? Saya mau tanya Bu. Enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Enak ngomongkan orang. Ayo, enak ngomongkan orang apa makan ayam goreng? Ada yang bilang enak makan ayam goreng. Contoh, ini cece dia. Mana nih cece ayam goreng dia? Anggaplah, mana tadi APC kecil? Bilang dia. Ini apa nih? Punya dah? Beli kan Ustaz Agus. Ya. Insyaallah saya doa lagi berkat makanti si bawa siwak. Amin. Tapi bayar. Ini sebelum saya lanjut cerita perempuan makanan goreng ya. Siwak. Ini siwaknya ada cerita lucu. Ya, siwak. Suatu hari Nabi Muhammad udah siap-siap nak perang nih. Nak perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika nak perang, ini berhadapan pasukan muslim 1000, pasukan kafir Quraisy 10.000. Jadi kata Nabi, sahabat, sebelum perang pakai siwak. Jadi siwak ini sunnah, bukan cuma sholat ya. Bangun tidur, mau makan, ya setelah makan, mau ngomong, setelah ngomong sunnah. Bahkan saya punya guru Habib Salim Asy-Syatiri, guru saya di Yaman, beliau ngarang kitab judulnya Sab'in min Fawaid Siwak. 70 faedah orang pakai siwak. Di antaranya apa? Orang yang pakai siwak rajin, otaknya tambah cerdas. Yang pakai siwak rajin, insya Allah selamat dari kanker mulut. Yang paling penting, orang yang rajin pakai siwak, nanti ketika dicabut nyawa, tidak terasa sakit. Hati-hati ya, cabut nyawa sakit. Ini orang yang rajin pakai siwak, insya Allah tidak akan terasa sakit. Makanya beli siwak. Apa kata ulama? Tastahsinut tumbaka fi fika wa tastahi bi antastamil miswaka. Kau bangga, kau senang menyelipkan rokok di mulutmu, tapi kau gengsi untuk memakai siwakmu. Coba lihat di kocek-kocek rokok ada tak? Ada rokok kan? Siwak ada. Makanya nanti sila rokok saya rokok, cuma jangan lupa beli siwak. Kalau di pasar Sudirman harganya 10.000, tak habis 2 tahun. Lalu ketika Nabi Muhammad mau perang, Nabi Muhammad bilang kepada sahabat, ini pasukan muslim 1000, pasukan kafir Quraisy 10.000. Kata Nabi, sahabat pakai siwak sunnah. Sebelum perang nih, sahabat pakai siwak. Ketika melihat pasukan kafir Quraisy, melihat para sahabat pakai siwak, mereka lari, semuanya lari. Terkejut Nabi, kenapa pula lari? Nabi panggil sahabat, kau tangkap salah satunya. Aku nak nanya, apa dia lari? Ketika kejar tangkap dapat 1 orang. Ada dibunuh nih, angkat tanya. Apa tadi kau lari? Ketika kami pakai siwak, seram Nabi. Bayangkan orang Islam, kayu dimakan, apa kayak kami? Dikira makan kayu. Jadi Bu, contoh ya, lebih enak makan ayam goreng apa ngomongan orang? Ada ibu bilang lebih enak makan ayam goreng. Kalau saya tak percaya, ini contoh. Kita megang paha ayam goreng, udah diberi saus sambal, disiramkan kecap. Ketika nak makan sampai nyampe mulut, tiba-tiba ada kawan datang. Kau dengar berita ke? Apa? Rupanya ya, istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lepas ayam tuh. Lepas. Pasti masih enak omongan orang. Terus syarat tobat yang kedua yaitu an-nadam. An-nadam artinya menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menangis. Apa kata Nabi Muhammad? Ubku fa'ilam tabku fatatabakau, yang artinya menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Nabi Muhammad yang kita rayakan maulid pada malam ini, beliau tuh
Padahal kata Allah, ya Muhammad sal tu'ta isfa syafa. Wahai Muhammad kata Allah, minta apa saja kau pasti akan kuberi. Isfa syafa. Muhammad kata Allah, kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad, kau bisa memasukkan orang ke dalam surga seberapa banyak jumlahnya. Apa tergantung kau ya kata Allah. Tapi walaupun Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga, saking seringnya sholat, kaki beliau sampai bengkak, dan setiap sholat Nabi Muhammad menangis. Setiap sholat Nabi Muhammad nangis, padahal tak punya dosa. Bagaimana dengan kita semua yang hadir di sini yang banyak dosa? Saya kemarin tahlilan di Siantan. Jadi ketika tahlilan, habis tahlil diberikan nasi guys tuh. Nasi habis tahlilan. Ini habis ini dapat nasi tak? Lauk apa? Tadi saya baca pokok telur. Saya mikir udah tak dapat ayam lauk telur aku nih. Kayak tempat mertua saya, istri saya nih Bu, saya kan Ustadz Saru kan Bu, istri saya Ustazah Sahrini Bu. Jadi kalau ngelihat tadi ada mobil saya lewat tuh, mobil Alphard warna hitam, itu Ustadz Sahrukan Sahrini. Jadi kalau di kampung mertua saya, kampungnya Sahrini di Peneraman, itu kalau ada acara maulid Nabi, tiap rumah wajib nyumbang 10 kotak nasi ke masjid. Lauk bebas. Ini bahaya Pak. Ngapa pula bahaya? Bahayanya gini, dia dari rumah nyumbang nasi 10 kotak, lauk telur, balik dapat lauk ayam. Ketika dibuka, alhamdulillah telur ayam aku netas katanya. Bukan netas, punya orang tuh. Makanya kawan-kawan ya, terutama yang dari luar, kalau ada acara maulid Nabi atau acara apapun, makan lo dari rumah, makan lo. Jangan ngarap dapat makan di tempat acara. Jangan kayak saya ini pernah udah kena dah. Saya ceramah pada waktu itu diundang oleh bupati. Ya, di belakang kantor bupati Bempawah ada masjid komplek. Itu pada waktu itu Pak Ian Norsan masih jadi bupati, belum jadi wakil gubernur. Ada Pak Bupati, wakil bupati, Pak Kapolres, Pak dan Ramel, lurah lengkap situ. Ketika saya berangkat habis asar, kena istri saya sehari ini, Babah, makan lo. Tak usah, tenang dah. Bapak ini biasa ceramah di Bempawah. Orang Bempawah tuh mantap. Sambal asam pedas, udang galak. Tenang. Tak usah makan lo. Tenanglah. Berangkat saya. Nyampe sana karena macet, hampir isya nyampe Bempawah. Habis sholat isya, sebelum ceramah, panitia mengeluarkan kue 2 butir. Perut lapar boy. Itu tak nyampe setengah menit habis. Depan bupati pun ada gak kue 2 butir. Saya ngelerek kue bupati, rasanya sambar di situ. Terus sekali habis selalu saya ceramah. Habis ceramah kan duduk lagi. Ngapa udah duduk 10 menit tak ada keluar lagi. Biasa kan panitia, biasa kalau di masjid tuh, Pak Ustadz nanti habis acara ke rumah sebelah. Biasanya gitu kan. Ini habis acara kemana gitu nih? Sebelah mana? Kayaknya tadi saya ngelerek-lerek ada nampan ditutup pakai foil. Itu bukan sabu udah ya, bukan sabu, ingat kau ngeliat foil Pak ya. Itu nasi Arab. Gurau ya biar tak tegang Mbak. Nanti dikira dia Ustadz Agus ini nyiapkan sabu nih, sabu nampan. Akhirnya sampai saya tunggu-tunggu, tak ada keluar nasi, tak ada orang ngilekan rumah sebelah. Sampai saya balik masuk mobil saya, tak ada apa nasi. Akhirnya saya makan di pasar Bempawah nasi Lamongan. Nyampe di rumah, istri saya nanya, dapat makan asam pedas? Asam pedas apa? Aku beli seorang nyaman kok. Makanya makan dulu ya budak-budak. Jadi ketika pada waktu itu bulan lalu saya ceramah ya di hadir tahlilan di Siantan. Jadi habis acara tahlil itu kan ada nasi. Ada orang sebelah saya bilang begini, Pak Ustadz, saya 2 tahun tak ada sholat. Astagfirullahaladzim, 2 tahun kau tak sholat? Iya. Ngapa pula? Daripada saya sholat tak ingat Allah, Pak Bagus saya tidak sholat tapi ingat Allah. Kata dia begitu. Daripada saya sholat ngadap kiblat tapi ngayal kemana-mana, tidak ingat Allah. Bagus saya tidak sholat tapi ingat Allah. Saya pakai motor ingat Allah, saya makan ingat Allah, saya tidur ingat Allah, saya berak ingat Allah, saya nyabu. Tahu masih nyabu kan ingat Allah kak. Kalau nggak ingat Allah tak ada nyabu lagi kawan dia. Akhirnya dibilang jadi udah wajib sholat. Ngapa pula? Kau berguru siapa? Saya punya guru Pak Ustadz, namanya aliran Ma'rifat. Jadi guru dia mengatakan enggak wajib sholat, cukup ingat.
Padahal ingat Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada hari ini, beliau pasti, kata Allah, ya Muhammad kau pasti masuk surga. Allah bilang, Muhammad kau pasti masuk surga. Tapi Nabi Muhammad saking seringnya sholat, kaki beliau sampai bengkak, dan setiap sholat menangis Nabi Muhammad, padahal dijamin pasti masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya bilang, jadi tidak wajib sholat, cukup ingat. Iya, tak wajib sholat, ingat ya. Oke, di depan kau kan ada nasi, tak usah kau makan, ingat ya makan, kenyang. Nah, ya tak usah makan, lihat ya, kenyang. Jadi kawan-kawan yang masih mau narkoba, boleh, tapi tak usah nyabu, ingat ya, ingat. Bayang kau gitu. Ngayal ya, ngayal. Tapi yang kau lakukan, ngayal tak apa, tak dosa ya. Ngayal tak ada dosa. Tapi jangan betul, jangan dilakukan betul ya. Ini gunanya nih ya Ustaz Agus, ini gunanya kawan-kawan, perlu sekali-sekali ada ustaz-ustaz masuk ke sini. Alhamdulillah Ustaz Khairul Mukmin, beliau ini Al-Hafidh, hafal Al-Quran, biasa beliau datang ke sini. Boleh juga undang-undang ustaz yang lain, agar apa? Agar akidah kita dan iman kita kuat. Hati-hati ya, di luar sana nih banyak aliran-aliran orang Islam, tapi aliran-alirannya sesat. Di antaranya nih, ada orang ngatakan cara maulid kita nih, ada orang ngatakan acara maulid Nabi hukumnya bid'ah. Karena di zaman Nabi enggak ada maulid. Ini banyak di Pontianak, udah banyak nih orang kayak gini. Biasanya mereka sini hitam, biasa mereka jidatnya hitam. Mereka salah, mereka namanya aliran Salafi Wahabi. Mereka salah menafsirkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ini Ustaz Khairul apal, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah, tanda-tanda orang yang sujud, nanti dari dahinya keluar cahaya. Orang yang rajin sholat, rajin sujud, nanti dari dahinya bersinar. Tapi itu nanti di surga ada tanda, bukan di dunia. Kalau di dunia di sininya hitam, bukan ahli sujud, itu digosokkan ke pantat kuali panas. Kalau kau ingin hitam, ya mulai besok sholat duhur kan panas tuh. Kau tak usah sholat sini, izin kau Ustaz Agus, saya nak sholat di aspal. Gesek-gesek kan gini. Jadi ini aliran namanya Salafi Wahabi, hati-hati. Mereka mengatakan acara maulid Nabi kayak kita dihukumnya bid'ah karena zaman Nabi tidak ada maulid. Jadi orang yang mereka maulid Nabi bid'ah, haram masuk neraka. Baca serakat bid'ah, haram masuk neraka. Robo-robo bid'ah, masuk neraka. Memangnya neraka udah datuk kau. Hati-hati, saya pernah ceramah di Masjid Al-Muhtadin Untan, tahu? Nah, di Untan diundang oleh istri wali kota Bu, namanya Bu Yeni, istri Pak Edi. Acara pengajian ibu-ibu sekota Pontianak, penuh masjid 1000 lebih. Saya ceramah itu ceramah tentang maulid Nabi. Setelah ceramah, saya nak balik ke motor saya, ada budak-budak yang jidat hitam nih nunggu saya. Tunggu lo Ustaz, tunggu lo. Tadi kami dengar berita, dengar Ustaz ceramah, kata Ustaz acara maulid Nabi itu berpahala. Iya betul, berpahala. Oh enggak bisa Ustaz. Kata guru kami, acara maulid Nabi itu hukumnya bid'ah. Saya pura-pura tak tahu. Oh bid'ah, apa tuh bid'ah? Saya pura-pura tak tahu. Apa bid'ah? Kata guru kami, Ustaz, bid'ah itu tak ada di zaman Nabi. Terus kalau maulid Nabi bid'ah dari zaman Nabi diapakan? Boleh dipakai? Enggak boleh Ustaz. Kalau enggak boleh diapakan? Buang Ustaz, buang, enggak usah dipakai. Buang, bid'ah. Enggak ada zaman Nabi. Oke. Sekarang aku tanya kau ada enggak zaman Nabi? Enggak ada Ustaz. Berarti kau bid'ah. Lemparkan orang ini ke sungai Kapuas. Ya, tak payah. Jadi kalau ada orang datang ke sini atau kita balik kampung nanti, ada orang ngatakan maulid bid'ah dah zaman Nabi, baca surat bid'ah. Dia kan pakai motor, ambil motornya. Nabi tak pakai motor, pakai unta. Ya betul. Ambil HP. Jadi tidak semua yang tak ada zaman Nabi kita katakan bid'ah. Kalau semua yang tak ada zaman Nabi kita katakan bid'ah, banyak belum Bu. Contohnya Al-Quran. Al-Quran biasa ngaji nih di sini nih. Biasa baca Al-Quran ya. Insyaallah alhamdulillah. Beruntung kawan-kawan ada di pondok pesantren rehabilitasi narkoba. Bisa baca Al-Quran. Enggak main HP. Kalau di luar sana, saya tanya nih, yang enggak mondok di sini saya tanya. Bapak Ibu, dari pagi sampai sekarang ada enggak main HP 1 jam? Jujur, ada enggak? Lebih ya? 3 jam? Lebih. 5 jam? Anggaplah 5 jam ya. Kita mampu ya, mampu main HP dari pagi sampai malam 5 jam. Pertanyaan saya, ada nggak kita baca Quran 1 juz?
Tak ada ya? Jangankan 1 juz, 1 lembar. Jangankan 1 lembar, 1 ayat kadang-kadang tak mampu. Jadi bersyukur kawan-kawan di tempat ini, gara-gara tidak bisa megang HP, alhamdulillah bisa baca Quran. Bayangkan, pahala baca Quran berapa kata Nabi? Orang yang baca Quran 1 huruf pahalanya 10. Yasin berapa huruf tuh? 2. Iya 10, Asin 10. Itu kalau di luar bulan puasa. Kalau di bulan puasa 1 huruf berlipat 10 kali 10 berapa? 100. Yasin iya 100, Asin 100. Bagaimana kalau kawan-kawan tiap hari baca Al-Quran 1 lembar, 1 juz, apakah sampai 10 juz? Hitunglah pahalanya. Bisa rusak kalkulator gitu. Saking banyak pahala. Akhirnya nih, jadi contohnya Al-Quran. Al-Quran enggak ada di zaman Nabi, enggak ada. Suatu hari sahabat ramai-ramai pergi ke Nabi Muhammad, Nabi, kami izin Nabi, kami mau membukukan Al-Quran. Kata Nabi, enggak boleh ada yang membuku Al-Quran, tak boleh. Baru ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran pun dibukukan hingga sekarang. Apakah kita mengatakan orang yang membaca Al-Quran bid'ah karena tidak zaman Nabi? Contoh lagi, kalau khutbah Jumat, di sini sholat Jumat di mana? Masjid depan. Oh iya, ayo dengar, orang di masjid itu khutbah Jumat pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Arab? Semua orang Indonesia khutbah Jumat pakai bahasa apa? Indonesia kan? Berarti semua ustaz masuk neraka. Kenapa pula? Tidak ikut Nabi. Nabi Muhammad khutbah Jumat pakai bahasa apa? Arab. Apa masuk neraka? Terus saya ceramah pakai apa nih? Di zaman Nabi ada tak? Ada. Masuk neraka? Ada gua beri halap rampal kok. Jadi ini gunanya kawan-kawan berada di sini agar iman dan akidah kita kuat. Yang ketiga, syarat tobat yang ketiga yaitu al-wa'du. Al-wa'du artinya berjanji. Berjanji antara diri kita dengan Allah. Ya Allah, mulai malam ini sampai saya mati, saya berjanji kepadamu, saya tidak akan narkoba lagi. Ya Allah, saya berjanji kepadamu, saya tidak akan menyakiti hati kedua orang tua kau saya. Ya Allah, banyak dosa saya kedua orang tua. Ya Allah, ngelawan emak, ngelawan bapak. Kadang saya punya kawan nih, ya pecandu narkoba, emaknya ditempelin lagi. Pada waktu itu tidak sadar. Saya sebelum COVID tiap bulan saya ceramah di Rutan, lapas 2, lapas anak. Saya tanya kepada Karutan, Kalapas, saya tanya, Pak, mayoritas yang masuk sini apa? Narkoba. Makanya pesan kawan-kawan ya, nanti kalau punya anak, kita ini kadang dulu pernah degil, dulu ya. Sekarang alhamdulillah udah bertobat. Kalau punya anak, jika ingin anak kita selamat, bentengnya sisa 1, pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok pesantren ya. Jangan lupa, nanti kalau punya anak mondok kan, tak punya biaya, semua anak, khusus anak kawan-kawan semua gratis di tempat saya, tak usah bayar, gratis. Jadi syarat yang ketiga berjanji. Jangan kita merasa bersih, merasa tidak punya dosa. Walaupun kiai, ada contoh kiai masuk neraka. Dalam kitab diceritakan, ini kiai punya santri 10.000 masuk neraka. Gara-gara narkoba. Cuma zaman dulu bukan narkoba, khamar, atau orang Arab khamar, apa? Bir. Jadi kiai ini namanya Kiai Barsis. Dia punya santri 10.000. Semua santrinya pandai terbang. Bayangkan, santrinya pandai terbang, apa bagi kiainya? Dia nih umurnya kurang lebih 1.000 tahun. Pak, ini di kejadian ini di zaman Nabi Musa. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu umurnya 1.000 tahun, 2.000 tahun. Saya dulu ketika mondok di Yaman, ada makam Nabi Hud. Makam Nabi Hud ini panjangnya 15 meter. Ini orang zaman dulu panjang 15 meter, 20 meter. Cuma umat-umat Nabi ini kita nih cebol-cebol kecil-kecil. Ya iya kita di sini, maka tak usah sosok. Kau di tinggi di sini, aku tinggi besar. Kau di sini nyampe di Arab, segala. Kayak saya dulu sebelum untuk di Yaman, sebelum untuk di Arab, saya merasa hidung saya ini paling mancung sebelum di Arab. Ketika pesawat terbang mendarat nyampe di Arab, dibuka pintu pesawat, ngelihat hidung orang Arab, astagfirullah, separuh pun tak sampai pun saya. Saya mikir-mikir, ngapa orang Arab hidung mancung-mancung ya? Lama-lama akhirnya saya tahu jawabannya. Kenapa orang Arab hidung mancung-mancung? Karena orang Arab kalau nangis ditarik begini, tarik. Karena orang Pontianak nangis bukan ditarik, ditekan, mancung ke dalam. Akhirnya kayak bersih, tidak pernah maksiat. Kerjanya tiap hari sholat ibadah.
Akhirnya iblis nih gimana cara merosak, menghancurkan Kiai Barsis. Iblis menyamar. Dia nyamar jadi kiai gak? Pakai sorban, pakai jubah, tak lang-lang sorbannya itu besar kayak ban Vespa. Usah begini. Maka saya enggak kalau ceramah pakai gini ada suku hitam. Nah, kalau pakai sorban saya ngeri ngabulak, itu pakainya ulama. Saya bukan ulama, saya keramat. Jadi tidak pantas pakai suku hitam gak? Akhirnya iblis nyamar, dia pakai sorban, pakai jubah. Lalu dia sholat di samping Kiai Barsis. Sholat tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Karena namanya iblis, tidak makan, tidak minum. Makanan iblis itu tulang. Sedangkan Kiai Barsis, dia sholat terus tak berhenti, tapi kalau waktunya makan diberhenti makan, waktunya tidur, waktunya ngantuk tidur. Sedangkan ini iblis tak pernah tidur, tak pernah makan, tak pernah minum. Nanya Kiai Barsis, Syekh, Kiai, aku nih tiap hari ibadah, cuma aku kalah dengan kau nih. Aku lihat-lihat kau sholat terus tak berhenti, tak makan, tak minum, tak tidur. Apa kelebihan kau? Kata si iblis ditipu. Kau pakai aku gak? Mau? Caranya gini, kau buat dosa lo, buat dosa sekali ya, udah itu kau bertobat pada Allah, nanti kau bisa kayak aku. Benar lah iya. Sedangkan Kiai Barsis tak pernah buat dosa seumur hidup, tak pernah. Buat dosa apa aku ya? Kau bunuh orang ya? Bunuh orang, pindah. Itu dosa besar nomor 2, karena kalau kau tak mau, udahlah, berzina aja lah. Dah. Dosa besar nomor 3. Kalau kau tak mau berzina, kau narko nyabu ya, kalau zaman sekarang ya. Zaman dulu kan bukan sabu, sama siapa minuman keras. Kau minum minuman keras ya? Dah, itu dosa besar nomor 4. Kata si iblis, itu kalau 5 botol. Kau sebanyak-banyak 1 seloki ya. Tutup botol tuh sikit ya. Apalagi kau ulama kan, nanti kau minum sikit ya tutup botol tuh, kau bertobat, diterima oleh Allah tobat kau. Oh iyalah, betul kan? Akhirnya Barsis keluar dari pondok, dia nyamar. Karena Kiai orang kenal semua kan, dia tak ada pakai songkok. Ya kalau kita pakai lepis, pakai kaos, pakai topi, pakai kacamata hitam, biar orang tak kenal dia pergi ke satu warung. Kebetulan warung tuh yang jualan mak janda cantik. Tahu aku dia mak janda cantik. Akhirnya dia beli di situ. Karena maksudnya dia tak ketahuan orang kan. Mak janda ini memang biasa dibagikan ke orang, memang langganan. Belilah dia, minum, tak banyak. Dia pertama minum hanya 1 seloki sedikit. Nambahnya menyan kayak kawan-kawan, mohon maaf ya. Pertama kan nyoba sepaket ya. 2 paket, ujung-ujung berpaket-paket. Datanglah JNE, kan banyak paket-paket di rumah ya. Akhirnya dia 1 seloki. Kayak dibisikkan oleh setan, kurang. Enak tuh tak apa-apa lah, tidak mabuk kau. 2 seloki tak mabuk, 2 seloki, 3 sampai 1 botol, 2 botol, 5 botol, sampai dia mabuk. Kebetulan si perempuan nih, ya dia penjual kopi plus. Tahu tak plus? Aku sih tahu dari anak muda ya. Kopi apa nama? Bangku gitu. Akhirnya bermainlah di dalam ruangan di kamar tersebut dengan si penjual kopi. Ketika mereka berhubungan, ya dilihat oleh anak kecil. Anak kecil tak sengaja melihat Pak Ustadz nih, Pak Kiai Barsis masuk dengan janda, dietep anak si anak kecil. Ketahuan oleh Kiai Barsis, dibunuh nih anak kecil. Gara-gara narkoba, gara-gara mabuk, 2 dosa besar dilakukan, betul? Zina dan bunuh. Kayak tadi kata Ustaz Agus, gara-gara narkoba, ya gas emak habis. Sendal ambil sendal ulang. Aku ini ceramah 2 kali sendal aku hilang. Tapi bukan kau ngambil. Ada itu. Betul Pak, 2 kali ceramah sendal hilang. Pertama saya ceramah di Bungur, pakai sendal merek Nickerman, diberi santri hadiah, harga 300.000. Balik ceramah sendal hilang. Kurang ajar lah budak itu. Dah tak apa-apa lah sendal mahal kan. Akhirnya sejak itu saya kalau ceramah enggak pernah pakai sendal mahal, saya pakai sendal murah. Lama-lama saya diundang oleh Habib Iskandar Al-Gadri, ketua FPI tahu? Yang hadir ramai, hampir 2.000 orang. Penceramahnya saya sendiri. Sebelum ceramah, saya pergi ke pasar andalan saya, Pasar Tanah. Beli sendal dari Getah, harga 20.000. Maksud saya nanti biar ceramah balik tak hilang. Berangkat saya ceramah. Pada waktu itu yang nyopirkan saya, kawan saya, ada kawan sama-sama dulu muda dalwa main ke rumah. Dia bilang, Mas, saya mau ikut Mas ceramah, saya nak nyopirkan
Oh iyalah, ketika saya ambil ceramah, nak balik toleh kanan toleh kiri, sendal saya hilang tak ada. Saya balik kaki ayam, dikejar kena Habib Iskandar. Ustaz, dibuka sendal, pakai sendal saya Ustaz. Enggak, makasih. Saya tak pakai sendal. Saya masuk ke mobil saya kaki ayam. Ketika nyampe mobil, ada panitia lain, bukan Habib Iskandar. Panitia lain berkejar-kejar, masukkan amplop di kocek saya. Alhamdulillah. Siapa tak mau amplop? Kau mau tak? Aku tak ada. Tak ada tamu amplop, isinya pun tak ada, jumlahnya ya. Gurau ya Pak Bu ya, gurau. Saya beri pesan ke anak guru saya, kau kalau ceramah harus ikhlas. Alhamdulillah saya belajar ikhlas. Diberi amplop alhamdulillah. Enggak diberi inna. Oh bahasa lagi mulut aku. Akhirnya saya nak masuk mobil saya. Ketika mobil berjalan, ini kawan saya nyopirkan saya nih, dulu sekawan di Daluan. Ya. Dia nanya, Mas, pingin tahu isi amplop kata dia. Pingin tahu, ini kok sopir kurang ajar nih. Nanya pingin tahu si amplop. Nih kau buka. Ketika dibuka, masya Allah, harga sendal saya yang hilang 20.000, isi amplop 20.000. Alhamdulillah, gurih-gurih nyoy. Sampai sekarang saya bingung, ngapa panitia tahu ya sendal saya yang hilang harga 20.000, diganti pas 20. Mungkin salah amplop kali Pak ya, Ustaz. Mudah-mudahan di sini tidak salah amplop. Amin. Makanya jangan sampai, tolong ya, tolong ada tak sendal saya di belakang tuh warna biru, sendal jadul zaman dulu, sendal lili, ada tak? Tolong kau jaga, jangan sampai hilang. Kalau hilang jangan mudah sekali. Ini kebar sih dicontoh. Ulama pun kalau udah waktu masuk neraka enggak milih. Makanya kita jangan tertipu dengan setan, jangan kalah dengan rayuan setan. Nabi Adam asalnya tinggal di mana sebelum di dunia? Tinggal di mana? Di surga. Lalu setelah itu diapakan Allah? Dikeluarkan dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara kalah, kena rayu iblis. Bayangkan Nabi Adam masih kena rayu, apa kayak kita? Makanya kawan-kawan jangan berkecil hati. Oh saya banyak dosa, tak mungkin Allah masukkan aku surga. Tak boleh begitu. Selama masih ada nyawa, masih hidup, ya Allah masih terima tobat kita. Kecuali udah nyawa di sini nih, kata orang sering kami, tak terima dulu, tak terima. Itu Nabi Adam. Ketika pada waktu itu Nabi Adam oleh Allah diciptakan, Nabi Adam diam sendiri. Nabi Adam termenung karena dia tak punya pasangan, tak punya kawan. Allah nanya pada Nabi Adam, kau tak suka ke dia di surga? Kau minta apa pun ada. Jadi ya kawan-kawan, kalau kita masuk surga belum minta, baru ngayal udah ada di surga. Ngayal, andaikan ada buah apel, langsung ada apel. Andaikan ada bom, langsung ada bom. Lengkap dengan bandar. Kamu lah Ustaz, semua yang Allah haramkan di dunia itu nanti Allah halalkan di surga. Yang Allah haramkan, semua yang Allah haramkan di dunia nanti di surga Allah halalkan. Akhirnya Allah bertanya, Adam, aku lihat kau sedih, kau tinggal di surga Adam. Tak suka kau, tak enak kau tinggal di surga. Apa kata Nabi Adam? Enak Allah, enak ya Allah. Cuma saya ini diam sendiri, surga besar gini. Saya tak punya kawan. Oh iyalah, kata Allah, aku ambilkan kawan. Akhirnya Allah cabut Bu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, Bu. Jadilah seorang perempuan namanya Siti Hawa. Kalau tidak percaya Bu, makanya Ibu berterima kasih Bu ya ke laki-laki suami Ibu Bu. Pada laki-laki itu Bu berkorban satu butir tulang rusuk untuk Ibu. Kalau tidak percaya boleh dihitung, Tetap sebelah kanan lebih banyak dari sebelah kiri. Sebelah kiri udah hilang sebutir, tak jadi mama dalamnya. Itu terbuat dari tulang rusuk. Akhirnya senang Nabi Adam karena ada pasangan. Cuma Nabi Adam berpesan kepada Allah berpesan kepada Nabi Adam Siti Hawa, Adam, Hawa, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, ini ada pohon namanya pohon huldi. Jangan kau dekat-dekat ya. Kalau kau dekat-dekat kau akan keluarkan dari surga. Kau akan kulemparkan dalam neraka. Akhirnya iblis tak mau kalah. Iblis akhirnya ngerayu Siti Hawa. Pertama iblis ngerayu Nabi Adam. Adam, kau makanlah pohon huldi itu. Itu bagus kalau kau makan. Kau tidak akan dikeluarkan dari surga. Kau akan kekal selama-lamanya di surga. Nabi Adam tak mau. Pukul kena diusir. Sana kau. Tak berhasil iblis ngerayu Nabi Adam. Akhirnya iblis pergi ke Siti Hawa. Nah ini bedanya laki-laki perempuan ya. Perempuan gampang dirayu. Akhirnya dipergikan kena iblis. Hawa, coba kau makan tuh buah huldi. Kalau kau makan buah huldi, oleh Allah kau tidak akan dipisahkan dengan Bang Adam
selama-lamanya kau berdua di surga. Dibutakan gerak Iblis, dibualkan. Akhirnya Siti Hawa pun pergi ke Nabi Adam, merayu Nabi Adam. Bang Adam, ya, yuk kita ambil buah huldi itu. Tak bisa. Ini oleh Allah dilarang, tak boleh. Ayolah Bang Adam. Enggak, tak bisa. Udahlah kalau gitu. Ini payah Pak ya. Kita Pak yang punya istri terutama, kalau udah istri yang bapak yang punya istri, kalau udah istri ngambek Pak, lauk ayam tak enak Pak. Betul Pak? Kalau udah istri tak baik di rumah Bu, lauk ayam tak enak tawar. Tapi kalau udah tengah baik dengan istri makan ikan asin pun enak. Akhirnya Nabi Adam ngambek tuh si Dawa. Udahlah Bang Adam dah. Tak kawan lah, tak kawan. Akhir kalah Nabi Adam. Kalah Nabi Adam ngambil 2 butik buah huldi, 2. Sebutik dipegang Nabi Adam, sebutik diberikan ke Siti Hawa. Lalu Nabi Adam makan. Ketika beliau makan, sebelum turun ke perut, melekat di sini sebentar. Makanya laki-laki ada di sini, namanya buah huldi ini. Kalau perempuan tak mungkin ada Bu, ibu tidak ada. Makanya kalau budak ketemu Mas Ben, tahu Mas Ben? Ngebencong. Walaupun dia cantik, muka cantik, mulus, suara kayak perempuan, kalau kita masih curiga, pegang leher dia, pegang begini. Kalau ada begini pasti laki-laki dah, tak bisa dibutakan. Sedangkan Siti Hawa Bu, ketika Siti Hawa makan, sebelum turun ke perut masih melekat di tengah-tengah, terbelah 2. Alhamdulillah. Untung melekat di tengah sini, terbelah 2. Kalau ada di belakang kan namanya tumor. Apa kayak dia didengkul 2 butik, gimana nak nyusukan anak? Makanya ibu bersyukur Bu ya, bersyukur Bu, jadilah istri solihah Bu. Jangan sampai melawan suami Bu. Virus corona tidak terlalu bahaya Bu. Ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Kalau ibu kena virus Marcona Marlena Bu, maka Bu, ibu tuh harus bercantik-cantik. Dengar Bu, ibu harus bercantik-cantik, tapi ingat Bu, bercantik-cantik di rumah, bukan di luar rumah. Sedangkan perempuan sekarang, istri kita terbalik Pak. Kalau keluar rumah pakai ada cara kawinan, ya Allah, sehari ini pun kalah. Minyak wangi 1 botol habis. Ini istri kita. Tapi kalau dalam rumah, ya Allah, kadang-kadang bapak balik kerja, mudah-mudahan dalam hati berkata, mudah-mudahan aku disambut oleh istriku yang wangi, yang cantik. Tapi apa yang terjadi? Ketika bapak balik rumah, nyium rambutnya bau ketombe, nyium mulut bau petai, nyium leher bau kalpanak, di balik badan baunya tanah. Akhirnya bapak tak jadi nyium. Ketika bapak tak jadi nyium, istri bapak bertanya, Bang, ngapa kau tanya di nyium aku Bang? Aku lihat kau udah berubah Bang ya. Dulu kau masih baru-baru kawin dengan aku Bang. Kau tiap balik kerja kau langsung cium aku. Ngapa kau sekarang tak cium aku Bang? Apakah kau tak sayang aku? Bukan aku tak sayang, kau bau. Boleh Bu, boleh sih. Contoh istri saya Bu yang namanya Syahrini Bu. Kalau saya balik malam Bu, balik malam jam 1, jam 2. Itu istri saya Bu yang namanya Syahrini Bu, tak ada tidur dalam kamar Bu. Dia tidur di belakang pintu, menunggu kedatangan Sang Arjuna. Ketika saya kembali, Bu ketuk pintu, tok tok tok, buka pintu, Assalamualaikum Syahrini. Dijawab, Waalaikumsalam Syahrukan. Jam 1 malam Bu, saya cium rambutnya, bau pentin, bau sampo. Jam 1 malam, cium mulut, bau Pepsodent, cium leher, bau mawar, cium kaki, bau cempedak. Kalau tengah baik wangi, tengah tak baik bau gak baik. Baiklah, mungkin sampai di sini ceramah saya ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan semua oleh Allah diterima tobatnya, ya, diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Saya harap kawan-kawan tetap semangat menjadi orang baik. Masih mending jadi mantan pecandu narkoba daripada mantan ustaz. Masih mending jadi mantan orang jahat daripada jadi mantan orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.